Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Santi Pertiwi Harisandi, seorang mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi keuangan keperilakuan chapter 34 dalam buku Rohan Williamson dengan tema Cultural Foundation of Finance atau Fondasi Budaya dalam Keuangan. Tema ini saya pilih karena menurut saya ini adalah jantung dari behavior finance. Kita tidak bisa memahami perilaku keuangan tanpa memahami dari mana nilai-nilai pelakunya berasal. Seluruh presentasi ini berawal dari satu pertanyaan mendasar, apakah keputusan keuangan bersifat universal atau berbentuk atau dibentuk oleh budaya? Rohan Williamson menegaskan bahwa literatur keuangan modern semakin mengakui budaya sebagai faktor penjelas yang kuat. Artinya, dua investor dari dua negara berbeda, meski menghadapi kondisi pasar yang identik, bisa membuat keputusan yang sangat berbeda karena latar budaya mereka berbeda. Inilah titik tolak dari pembahasan ini. Bukti bahwa sistem keuangan berbeda-beda antar negara sudah tercatat dengan baik. Menurut Laporta et al. Tahun 2000 menentukan perbedaan signifikan dalam perlindungan investor dan struktur kepemilikan perusahaan yang tidak bisa dijelaskan semata oleh perbedaan ekonomi. Selanjutnya, menurut Max Weber, tahun 1930 jauh lebih awal sudah menunjukkan akarnya. Reformasi Calvinis melahirkan etos kerja yang mendisiplinkan akumulasi modal dan membangun kepercayaan pada institusi. Jadi, perbedaan sistem keuangan antar negara bukan kebetulan, tetapi mewarisi perbedaan budaya yang sudah berusia berabad-abad. Sebelum membahas pengaruhnya, kita perlu mengetahui dulu apa itu budaya. Para ahli mendefinisikan dari sudut yang berbeda. Menurut Stultz and Williamson tahun 2003, mendefinisikan budaya sebagai seperangkat nilai, kepercayaan, dan preferensi yang diwariskan secara sosial dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Kemudian menurut North, melihatnya sebagai batasan informal yang membentuk perilaku manusia. Boy and Richardson menekankan bahwa budaya adalah reformasi yang diteruskan lewat pengajaran imitasi antara generasi. Kemudian, menurut Guizot, Sapiens, dan Zingles tahun 2006 menegaskan bahwa budaya harus diukur secara eksogen agar bisa dibedakan dari institusi formal. Kemudian, menurut Roland, menjelaskan mengapa budaya diwariskan lintas generasi, bersifat self-reinforcing, dan perubahannya jauh lebih lambat dibanding hukum atau regulasi. Ini penting secara metodologis agar kita tidak salah arah dalam menarik kesimpulan. Nah, ini slide ini yang menjawab pertanyaan metodologis paling fundamental. Bagaimana kita bisa yakin bahwa budaya yang mempengaruhi keuangan bukan sebaliknya? Jawabannya ada pada sifat budaya itu sendiri yang berasal dari masa lalu, eksogen dan slow moving, karena budaya mendahului kondisi keuangan modern secara temporal. Arah kausalitas terjamin searah, budaya ke arah keuangan. Menurut Guizot et al. Tahun 2006 menjustifikasi ini secara metodologis. Ini bukan sekedar asumsi, ini adalah fondasi logis seluruh penelitian yang akan dibahas selanjutnya. Lalu, melalui apa persisnya budaya mempengaruhi keputusan keuangan? Ada 3 saluran. Yang pertama, saluran nilai-nilai, di mana agama dan warisan historis membentuk kepercayaan sosial dan persepsi moral terhadap instrumen keuangan. Kedua, saluran institusi, di mana filsafat teologis masa lalu menentukan bagaimana sistem hukum berkembang, apakah common law atau civil law, yang kemudian membentuk perlindungan investor. Yang ketiga, saluran alokasi sumber daya
yaitu monopoli budaya dapat mengalihkan modal dari inovasi dan stigma terhadap profesi keuangan menekan pasukan talenta di sektor itu. Ketiga saluran ini semuanya berakar dari satu pondasi yang sama, yaitu agama, bahasa, dan etnisitas historis. Kita masuk yang pertama, yaitu mengenai teologi, kepercayaan, dan norma sosial. Secara historis, larangan riba oleh Konsili uh, Lyons tahun 1274 menutup perkembangan pasar kredit formal secara berabad-abad. Titik baliknya adalah reformasi Calvinis yang mengubah pandangan tentang bunga dari dosa menjadi instrumen perdagangan yang sah, dan ini membuka jalan bagi pasar utama modern. Warisan teologis ini kemudian bertransformasi menjadi kepercayaan sosial yang bekerja bahkan bagi mereka yang tidak lagi religius secara aktif, sebagaimana dibuktikan oleh Guiso et al. Tahun 2008, dan contoh paling konkretnya adalah Skandinavia. Sistem hukumnya secara formal tidak lebih kuat dari negara civil law lain, namun privat benefit out control-nya sangat rendah, semata karena norma sosial anti-predatory yang tertanam dalam budaya mereka. Kemudian, nilai budaya dan kontrak perusahaan. Melanjutkan dari poin Skandinavia tadi, menurut Hovey and Nevova membuktikan bahwa seberapa besar keuntungan yang bisa diambil pemegang saham, mayoritas untuk diri sendiri sangat ditentukan oleh norma budaya setempat, bukan hanya regulasi. Di negara dengan norma sosial yang kuat, perilaku eksploitatif ini terjadi secara organik. Temuan ini sangat penting karena ini mengatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak selalu butuh regulasi yang ketat, tetapi budaya yang tepat bisa menjadi penggantinya. Kemudian saluran yang kedua yaitu mengenai akar kultural sistem hukum kontrak. Saluran yang kedua ini adalah sistem hukum. Tradisi civil law yang berakar dan pada Katolik memandang hukum sebagai prinsip moralitas komunal, atau yaitu komunal itu sistem nilai dan etika yang mendasarkan standar baik buruknya suatu tindakan. Pelanggaran kontrak dinilai secara pelanggaran kontrak dinilai seperti dosa secara kanonik dengan struktur yang hierarkis dan kaku. Sebaliknya, tradisi common law yang berakar pada puritanisme Protestan melihat individu secara pihak yang bebas memilih namun bertanggung jawab penuh. Pelanggaran kontrak adalah soal kompensasi finansial, bukan moralitas. Akibatnya, sistem common law lebih adaptif dan mendukung inovasi kewirausahaan. Menurut Schaeffer dan Fisney tahun 1993 menunjukkan rantai kausalitasnya. Teologi desentralisasi mendorong kompetisi antar pejabat, korupsi menurun, kemudian kepercayaan meningkat, dan akhirnya proteksi investor menjadi lebih baik. Untuk saluran yang ketiga mengenai bias profesi dan monopoli institusional, saluran ketiga ini adalah yang paling tidak terlihat namun dampaknya nyata, yaitu stigma budaya terhadap profesi keuangan. Selama berabad-abad, pandangan bahwa bankir tidak bermoral menciptakan seleksi negatif masif. Baru pada 1950, Paus Pius XII melegitimasi bahwa seorang bankir bisa mencari nafkah dengan jujur. Dampaknya, talenta terbaik dari komunitas tertentu menghindari sektor perbankan secara generasi. Di sisi lain, menurut Equil et al. Menunjukkan bahwa gereja abad pertengahan beroperasi sebagai monopoli institusional yang mengkonsumsi sumber daya melalui hierarki konsumsi daripada mengalirkannya ke investasi produktif dan inovasi komersial. Selanjutnya, ini merupakan pengukuran budaya. Praktisnya, bagaimana kita mengukur sesuatu yang abstrak seperti budaya, yaitu ada dua pendekatan utama. Pertama, yaitu ukuran historis eksogen menggunakan agama yang dominan, bahasa, dan etnisitas sebagai proksi.
Unggulannya bebas dari masalah reverse causality dan stabil jangka panjang. Kedua, yaitu melalui dimensi Hofstede yang mengukur 5 dimensi budaya melalui survei sangat kuantitatif dan dapat dikorporasi antar negara. Namun, Swissword mengkritik Hofstede karena survei rentan terhadap kondisi jangka pendek dan bisa berubah drastis akibat guncangan ekonomi. Ini merupakan matrik diagnosis pengukuran empiris. Di sini diperlihatkan secara jelas bahwa trade-off antara dua pendekatan pengukuran, pendekatan historis eksogen unggul dalam validitas kausal. Ini tidak terpengaruh guncangan ekonomi jangka pendek. Namun kelemahannya sulit menangkap variasi intensitas dalam satu agama yang sama. Sebaliknya, dari dimensi Hofstede sangat detail dan mudah dikomparasi. Namun sangat rentan terhadap endogeneity karena dimensi-dimensinya bisa berubah drastis mengikuti kondisi ekonomi. Selanjutnya, Stolz and Guisto sama-sama merekomendasikan pendekatan eksogen sebagai standar yang lebih dapat diandalkan dalam penelitian lintas negara. Kesimpulannya, metodologisnya pendekatan eksogen lebih diandalkan para ekonom untuk memastikan validitas kausal jangka panjang. Di sini ada dampak makro, ketergantungan jalur dalam pembangunan. Di sini menjelaskan mengapa sistem keuangan masa kini tidak bisa dilepas dari sejarah budaya masa lalu. Menurut Gave, tahun 1994, membandingkan dua komunitas pedagang abad pertengahan. Pedagang Maghribi yang kolektivis mengandalkan sanksi komunal dan jaringan personal sehingga pasar mereka terbatas. Sementara pedagang Genuis yang individualis mengembangkan kontrak formal dan pengadilan impersonal yang justru memungkinkan transaksi dengan pihak asing. Perbedaan budaya ini memungkinkan arah perkembangan sistem keuangan masing-masing hingga jauh ke depan. Dan South and Williamson tahun 2003 mempertegas ini dengan data agama dominan memprediksi variasi hak kreditur lintas negara lebih presisi dibanding pendapatan per kapita, keterbukaan perdagangan, maupun asal-usul hukum. Nah, di sini dari budaya dan pembangunan ekonomi, menurut Leif, Gabe, and Putnam, secara konsisten menemukan bahwa kepercayaan sosial adalah katalis efisiensi institusi dan pertumbuhan ekonomi. Grafik dari World Value Survey pada gambar ini menunjukkan korelasi positif yang nyata antara tingkat kepercayaan masyarakat dengan kedalaman pasar keuangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ini bukan korelasi yang semata saja, tetapi ini merupakan kepercayaan sosial, menurunkan biaya transaksi, memperluas akses kredit, dan mendorong investasi. Negara yang masyarakatnya saling percaya, pasar keuangannya lebih dalam dan efisien. Selanjutnya ini budaya perdagangan lintas batas, bukti pengaruh budaya tidak berhenti dari level domestik. Budaya juga membentuk pola perdagangan dan investasi internasional. Menurut Guiso et al. 2009 menemukan bahwa kepercayaan bilateral antar negara Eropa secara signifikan mendorong volume transaksi keuangan antar negara tersebut. Dan kepercayaan bilateral itu tumbuh dari kesamaan agama, bahasa, dan kedekatan geografis. Kemudian sebaliknya, menurut Siegel et al. 2008 menemukan bahwa nilai egalitarisme yang berbeda justru bisa menjadi hambatan integrasi pasar modal yang global. Artinya, budaya bukan hanya membentuk pasar domestik, dia juga membentuk dengan siapa suatu negara mau dan mampu bertransaksi secara internasional. Secara transmisi mikro, di sini ada bias kognitif investor individual. Ini ke level yang lebih individu. Di sini ada dua temuan yang sangat menarik, yaitu menurut Greenberg dan Kelofarju membuktikan bahwa home bias investor Finlandia bukan semata soal keterbatasan informasi geografis. Investor secara aktif memilih saham perusahaan yang CEO-nya berbagi bahasa dan latar budaya yang sama.
Keputusan portofolio mereka didorong afinitas identitas, bukan fundamental. Di sisi lain, dari Cui, Titman, dan Wei menemukan bahwa negara dengan dimensi individualisme Hofstede yang tinggi melahirkan investor dengan overconfidence dan self-attribution bias yang ekstrim, yang kemudian memicu volume perdagangan berlebih, volatilitas tinggi, dan strategi momentum yang jauh lebih menguntungkan dibanding negara kolektivis. Dampak budaya pada perilaku. Secara keseluruhan, bukti empiris ini sudah sangat kuat bahwa budaya mempengaruhi perilaku keuangan di 3 level. Yang pertama adalah level investor individual melalui home bias. Kedua di level bias kognitif seperti overconfidence, dan 3 di level corporate, di mana religiusitas dari wilayah berkorelasi negatif dengan pengambilan risiko perusahaan. Budaya bukan faktor yang mudah yang bisa diabaikan, tetapi budaya tercatat secara empiris sebagai penentu sistematis perilaku keuangan lintas negara. Yang pertama adalah perilaku keuangan korporat. Di sini menunjukkan bahwa variasi rasio utang lintas 20 negara tidak bisa dijelaskan oleh fundamental perusahaan saja. Profil budaya nasional adalah missing link-nya. Kedua, cadangan kas. Negara dengan uncertainty avoidance tinggi secara sistematis menimbun kas lebih besar sebagai proteksi psikologis manajerial. Kemudian ketiga, kebijakan dividennya. Perusahaan di budaya high trust cenderung membayar dividen rendah karena investor percaya pada reinvestasi. Sementara di budaya high power distance, dividen tinggi digunakan sebagai sinyal keamanan tata kelola. Keempat yaitu perekrutan eksekutif. Perusahaan di wilayah religius tinggi cenderung merekrut CEO dengan profil kultural yang sama atau disebut fenomena cultural matching. Ringkasannya dari apa yang dibahas di atas, yaitu dari seluruh pembahasan ada 3 kesimpulan yang bisa saling memperkuat. Pertama, budaya bekerja melalui tiga saluran sekaligus, yaitu nilai, institusi, dan alokasi sumber daya. Dan ketiganya beroperasi bersama membentuk perbedaan sistem keuangan antar negara. Yang kedua, yaitu pengaruh terverifikasi secara empiris di level makro maupun mikro. Dan meski globalisasi perlahan-lahan mereduksinya, pengaruh budaya tetap kuat dan signifikan. Kemudian yang ketiga adalah budaya merupakan bukan sekedar konteks latar belakang. Budaya adalah variabel penjelas yang substansional dan terukur dalam keuangan modern. Nah, berikut adalah jurnal-jurnal hasil dari jurnal mengenai budaya. Yang pertama mengenai fondasi historis. Di sini memperkuat argumen tentang paid dividends, pilihan kelembagaan yang dibuat ratusan tahun lalu menciptakan lintasan yang menentukan struktur keuangan modern. Gabe menunjukkan ini melalui perdagangan yang tadi dibahas, yaitu Maghribi versus Genoese. Reformasi Protestan sendiri bisa dianalisis sebagai kompetisi pasar terhadap monopoli gereja Katolik, yang kemudian membuka ruang bagi inovasi institusional keuangan. Intinya untuk memahami mengapa sistem keuangan suatu negara berbentuk seperti sekarang. Untuk memahami ini, maka kita perlu membaca sejarahnya, bukan hanya regulasinya. Selanjutnya di sini agama sebagai predator kunci. Nah, di sini menurut Stiles and Williamson membawa satu temuan yang menurut saya paling mengejutkan dalam literatur di sini yang saya baca, bahwa agama terbukti menjadi predator yang lebih kuat terhadap hak kreditur dibandingkan sistem hukum formal itu sendiri. Negara Protestan melindungi hak kreditur lebih kuat, negara Katolik cenderung lebih lemah, dan perbedaan ini bertahan terlepas dari tingkat kekayaan negara tersebut. Nah, menurut Laforta et al., dalam hal ini kepercayaan sosial, struktur agama berkorelasi dengan
kualitas institusi dan perlindungan investor melampaui pengaruh asal-usul sistem hukum. Selanjutnya, hasil yang berhubungan dengan pengaruh agama terhadap sikap ekonomi. Menurut Guizhou et al. Memberikan gambaran yang lebih bernuansa pada dua paper kunci atau dua jurnal kunci mengenai paper Peoples of Hume, menemukan bahwa agama memiliki pengaruh ambivalen. Di satu sisi mendorong kehematan dan tabungan, tapi di sisi lain memunculkan resistensi terhadap inovasi dan kompetensi. Tidak hitam putih. Kemudian mereka mengidentifikasi 6 sikap ekonomi konkret yang dipengaruhi religiusitas. Mulai dari kepercayaan sosial, kemampuan hukum, sikap terhadap perempuan, kemudian keterbukaan terhadap orang asing, hingga toleransi. Dan ini menunjukkan bahwa pengaruh agama terhadap keuangan bekerja melalui mekanisme psikologis dan sosial yang sangat spesifik. Selanjutnya, ini hasil dari kepercayaan sosial. Guizhou tahun 2008 menemukan bahwa agama dan etnisitas membentuk kepercayaan sosial lebih kuat dari sekedar kepatuhan ritual. Ini sangat penting di mana kepercayaan yang terbentuk melalui identitas, budaya religius, lebih dalam dan lebih tahan lama dibanding kepatuhan formal. Dan angka konkretnya yaitu di studi tahun 2009, tingkat kepercayaan sosial yang lebih tinggi meningkatkan partisipasi pasar saham sebesar 6,5%. Nah, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan bukan variabel yang biasa, tapi budaya secara langsung dan terukur mendorong keterlibatan investor di pasar modal. Selanjutnya, budaya dan preferensi dari investor. Dua temuan ini menunjukkan bagaimana budaya bekerja di level keputusan investasi individual. Menurut Greenberg dan Kelo Harju membuktikan bahwa home bias adalah fenomena identitas, bukan informasi. Investor memilih berdasarkan siapa CEO-nya, bukan hanya di mana perusahaannya berada. Sementara menurut Cui, Titman, dan Wei menunjukkan bahwa individualisme budaya secara sistematis menghasilkan overconfidence yang kemudian menciptakan pola momen yang dapat diprediksi dan dieksploitasi di pasar. Dengan kata lain, bias kognitif investor bukan hanya sekedar random saja, tetapi berpola mengikuti dimensi budaya bangsa dari investor tersebut. Religiusitas dan perilaku korporat. Nah, di sini adalah menurut Hillary dan Hui memberikan bukti yang sangat baik dengan membandingkan perusahaan dalam satu negara yang sama, misalnya Amerika Serikat, namun berada di wilayah dengan tingkat religiusitas yang berbeda. Mereka menemukan bahwa religiusitas lokal meningkatkan risk aversion korporat secara signifikan. Perusahaan di wilayah lebih religius tumbuh lebih lambat, namun lebih stabil. Nah, secara konsisten merekrut CEO yang berbagi nilai kultural yang sama. Ini membuktikan bahwa budaya tidak hanya bekerja di level negara, tetapi bahkan di level subnasional dalam satu negara. Struktur modal dan kebijakan keuangan menurut Sui et al. Dengan sampel 5.591 perusahaan dari 22 negara, membuktikan bahwa dimensi budaya Hofstede, khususnya individualisme, uncertainty avoidance, dan power distance secara signifikan menjelaskan variasi tingkat leverage tidak bisa dijelaskan oleh fundamental perusahaan. Sedangkan menurut Ramirez dan Tendes mempertegas uncertainty avoidance berkorelasi positif dengan cash holding. Bukan karena manajer tidak kompeten, tetapi karena nilai budaya mereka mendorong konservatisme finansial sebagai respon psikologis terhadap ketidakpastian. Di sini budaya bukan cuma konteks, tapi merupakan variabel penentu struktural. Selanjutnya, untuk tata kelola dan integrasi pasar modal, menurut Kopi mempertegas argumen Skandinavia, norma sosial kolektif dan kepercayaan yang tinggi di sana bekerja sebagai determinan tata kelola yang lebih kuat dan regulasi formal manapun. Di sisi lain, menurut Siegel, List, and Sisworth menemukan bahwa
egalitarisme berbasis agama justru bisa menjadi hambatan integrasi pasar modal global. Karena negara dengan nilai egalitarian tinggi lebih selektif dalam menerima mitra dari budaya yang berbeda. Nah, menurut Laporta, et al. Ini memperkuat hal tersebut, heterogenitas etnolinguistis dan agama memprediksi kualitas pemerintah dan perlindungan investor di tingkat internasional. Sebagai penutup dari budaya keuangan dan pertumbuhan ekonomi, Levin membuktikan bahwa sistem keuangan yang dalam dan efektif secara kausal mendorong pertumbuhan ekonomi panjang. Dan efektivitas sistem keuangan ini tidak berdiri sendiri. Ini ditentukan oleh fondasi budaya tempat dia beroperasi. Di seluruh yang telah kita dari hal yang kita bahas ini, kita bisa satu kesimpulan besar yang ingin saya tegaskan bahwa budaya adalah lapisan terdalam yang menentukan bagaimana manusia membuat keputusan keuangan, bagaimana institusi terbentuk, dan bagaimana pasar modal beroperasi. Memahami budaya bukan hanya pilihan atau bukan hanya opsi saja, tetapi budaya adalah keharusan bagi siapapun yang ingin merancang kebijakan keuangan yang benar-benar berkelanjutan dan inklusif. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.